Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dua hati bagi manusia. Istilah hati mendua hanyalah wujud dari keraguan-raguan dalam bertindak. Hakikat hati dalam Islam adalah qalbu yang bermakna jantung. Qalbu atau jantung karena berbentuk segumpal daging disebut juga dengan mudghah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengemukakan bahwa jika ia baik maka seluruh tubuh menjadi baik pula. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Hati yang baik disebut qalbun salim, selalu mendapat petunjuk dari Allah dan dibimbing untuk berperilaku yang terpuji. Karena itu, ia disebut hati nurani. Sedangkan hati yang tidak baik disebut qalbu ghairu salim, dimurkai oleh Allah dan disebut dengan hati zulmani. Jadi, jika kita hanya punya satu hati, maka tidak mungkin separuhnya nurani dan separuhnya lagi zulmani. Nurani berasal dari kata nur yang berarti cahaya atau petunjuk. Kolam Al-Quran tidak ditemukan kata jamaknya sebagaimana kata Al-Huda, dan karena itu cahaya atau petunjuk itu hanya satu dan sumbernya pun dari yang satu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk berislam, maka ia memperoleh nur petunjuk dari Tuhannya. Quran Surah Az-Zumar ayat ke-22. Demikian juga pada ayat lain, Allah membimbing melalui nurnya terhadap siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nur ayat ke-35. Hati nurani selalu terbuka menerima dan menyampaikan kebenaran. Ia membimbing mulut untuk selalu berkata benar, mata untuk melihat yang baik, telinga untuk mendengar yang bermanfaat. Bahkan ketika mendengar suatu ucapan, maka ia pilih yang terbaiknya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar. Kalau tidak bisa, sebaiknya diam. Hadis riwayat Muslim. Berkata pepatah, diam itu emas, bicara itu perak. Yang punya nurani bila bertemu yang mungkar termotivasi untuk mengubahnya, baik dengan kekuatan, nasihat, ataupun berpaling dari kemungkaran itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia yang memiliki hati nurani sangat rindu untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan itu pun disambut oleh Allah dengan firman-Nya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kepuasan dan ridho, maka bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30. Kebalikan dari hati nurani adalah hati zulmani yang berarti gelap atau zalim. Gelap dari petunjuk dan menutup diri dari kebenaran, cenderung kepada diharmonisasi, merusak silaturahim, egois, suka membuat teror dan provokasi. Orang yang berhati zulmani biasanya berjiwa suka melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Jika suatu kebenaran merugikan dirinya, ia tutup-tutupi. Mempermainkan kata-kata adalah wujud dari kezaliman hati. Gambaran bagi orang yang punya hati zulmani adalah lebih sesat dari binatang. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-179. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.